Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustaz Dr. Kiai Yusuf Baihaqi SMA, yang saya hormati pengurus masjid Beriman Pengajaran, yang saya hormati para jamaah pengajian, ibu-ibu, hadirin semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan ibadah kita, khususnya ibadah salat subuh berjamaah dan sholat dan lanjutkan dengan pengajian untuk kita dengan materi tafsir Al-Quran. Salawat dan salam yang biasa kita sanjungkan kepada panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan kita juga selalu umatnya. Insyaallah mendapat selamat beliau di kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bahwa kita akan menerima materi tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Baihaqi. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mengikuti, menyimak dan memperhatikan sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Tentunya harapan kita akan menambah pengetahuan ilmu kita dalam rangka bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ilmu yang sangat dianjurkan untuk kita memahami segala sesuatunya, tentunya kita dengan ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, sekalian, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan materinya dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab kaitannya dengan materi maupun berbagai materi. Silakan nanti kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi ووفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian tafsir Al-Quran di Masjid Nurul Iman ini, materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini melanjutkan materi terakhir pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalunya itu kapan saya juga lupa tanggalnya. Ya. Tapi saya ada catatan. Jadi saya di rumah itu ada catatan. Jadi kalau ngasih di Masjid Nurul Iman itu materi terakhirnya itu misalnya mengkaji surat apa, ayat berapa, ada itu catatannya. Ya. Apalagi pas Ramadan dipotong dengan pembahasan seputar zakat. Ya. Tapi ada catatannya itu. Ya. Dalam catatan saya, mudah-mudahan benar, pembahasan terakhir di Masjid Nurul Iman itu adalah kita sudah sampai membahas ayat 32 dalam surat Al-Jasiyah. Ya, jadi melanjutkan pembahasan pada ayat yang terakhir yang sudah kita bahas. Hari ini, pagi hari ini insya Allah kita akan memulai dari ayat berikutnya, firman Allah di ayat 33 dalam surat 32 di sini catatan saya, berarti terakhir sampai ayat 31. Kita akan memulai dari ayat 32 dalam surat Al-Jasiyah. Insyaallah pagi hari ini kita akan selesaikan pembahasan seputar surat Al-Jasiyah, karena surat Al-Jasiyah ini hanya terdiri dari 37 ayat. Jadi sisa 32, 34, 35, 36, cuma 5 ayat. InsyaAllah kita akan selesaikan pembahasan seputar surat Al-Jasiyah pada pagi hari ini. Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 32 dalam surat Al-Jasiyah? Allah berfirman, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dan ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca ini berbicara tentang orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari kiamat. Maka bagaimana nasib mereka? Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita nasib mereka ini kalau kita baca ayat 32 dan ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Jasiyah. Bagian dari rukun iman yang 6 itu adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Iman dengan hari akhir, ya Bapak Ibu sekalian, tentunya iman dengan segala kejadian yang itu diinformasikan oleh Al-Quran maupun dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Semua kejadian yang diinformasikan kepada kita, baik itu melalui Al-Quran maupun melalui hadis, tentunya kita harus mempercayai dan mengimaninya. Ini berkaitan dengan perkara gaib, Bapak Ibu sekalian. Ya, iman dengan adanya hari kebangkitan, ya demikian kita baca dalam sejumlah ayat maupun dalam sejumlah hadis bahwasanya manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bahwasanya kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, juga
ini bisa kita baca, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, baik itu dalam bentuk Al-Quran maupun dalam bentuk hadis. Iman dengan adanya hari perhitungan juga harus kita imani. Kemudian berkaitan dengan neraka, surga, ya, surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala azab yang diperuntukkan untuk penghuninya. Seputar itu semuanya bisa kita baca, baik itu dalam banyak ayat maupun dalam hadis-hadis Rasul. Kita tentunya orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, harus mempercayai semuanya ini. Maka berkaitan dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka yang meragukan adanya hari kiamat, bagaimana nasib mereka, itu bisa kita baca di ayat 32 dalam surat Al-Jasiyah dan ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita melalui firman-Nya pada ayat-ayat ini. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun, apabila dikatakan bahwasannya janji Allah itu adalah pasti, haqqun, benar, ya. Maksudnya itu apa, Bapak Ibu sekalian? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, kalian yang dimaksud siapa? Mereka orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Innal ba'tsa kainun, bahwasannya hari kebangkitan itu pasti terjadi, la mahala, ya, pasti terjadi. Apabila dikatakan kepada mereka, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sa'ah la raiba fiha, artinya apa? As-sa'ah dimaksud di sini adalah al-qiyamah, hari kiamat. Atiyatun, pasti terjadi. La syakka fi dzalika wa la raiba, tidak ada keraguan. Apabila dikatakan kepada mereka berkaitan dengan bahwasannya kebangkitan itu pasti adanya, pasti terjadi, hari kiamat itu juga pasti akan datang, tidak ada keraguan. Apabila dikatakan kepada mereka, apa jawaban mereka orang yang tidak mengimani akan adanya hari kebangkitan? Apa jawaban mereka orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat? Ini jawaban ini mereka sampaikan tentunya ketika mereka masih hidup di dunia. Apa jawaban mereka? Kultum ma nadri mas-sa'ah, kalian berkata, saya tidak tahu apa itu hari kiamat, ya kan? Kultum ma nadri mas-sa'ah, ya. Perkataan ini mereka sampaikan tentunya ini dibarengi dengan keingkaran mereka, ya. Mas-sa'ah, ya, orang bertanya tetapi sesungguhnya, ya, pertanyaan ini, ya, apa, ada semacam ya, dibarengi dengan pengingkaran gitulah, ya. Ada ini nggak AC dimatiin yang belakang, saya udah nggak nyaman kalau kayak gitu. Ya. Ada nggak sih? Ya, dah. Jadi manadri mas-sa'ah, ya kan? Ayu syai'in, apa ini kiamat? Mungkin kurang lebih seperti itu, ya kan, jawaban mereka. Ya, apa iya ini terjadi? Ya, benar apa enggak ini kiamat ini terjadi sebagaimana yang kalian katakan? Jadi redaksi ayat ini manadri mas-sa'ah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Imam Al-Baydawi, seorang ahli tafsir, beliau menjelaskan bahwasannya perkataan mereka ini manadri mas-sa'ah, qalu hadza istighraban. Perkataan ini mereka sampaikan sebagai sebuah keheranan dari mereka. Heran mereka, emang manusia ini akan dibangkitkan, ya kan? Ya. Setelah manusia ini, ya,
sudah menjadi tulang belulang, sudah bercampur dengan tanah. Apa iya ini akan terjadi? Istib'adan wa ingkaran, ya kan, laha. Pernyataan ini, kata Imam Al-Baidawi, mereka sampaikan bukan saja ini bermakna keheranan dari mereka, ini juga mereka sampaikan ini sebagai sebuah ya pengingkaran dari mereka, dan jauh kiamat, hari kebangkitan itu akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pertegas keheranan mereka, pengingkaran mereka terhadap hari kiamat dan hari kebangkitan itu dengan mereka mengatakan inna dhunnu illa dhanna. Artinya apa? Ya, la nusaddiqu biha, kami tidak percaya. Ya, hanya menduga-duga saja. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, nasma'un nasa yaqulun inna hunaka akhirah fanatawahhamu biha tawahhuman. Manusia banyak yang berkata akan ada hari kebangkitan, akan ada hari kiamat, tapi kami hanya menduga-duga saja bahwasanya itu akan terjadi, tapi sama sekali tidak ada keyakinan dalam diri kami bahwasanya kami meyakini, membenarkan hari kiamat itu akan ada. Nah, ini yang dimaksud dengan inna dhunnu illa dhanna. Masih kalau kita membaca ayat 23, ya, dipertegas oleh redaksi ayat ini berkaitan dengan ketidakberimanan mereka, keingkaran mereka dengan hari kiamat, dengan mereka mengatakan wa ma nahnu bimustaiqinin. Artinya apa? Kami pun tidak yakin. Lasna musaddiqin, kami tidak percaya bil akhirati yaqinan, dengan adanya hari kiamat. Ya kan? Wa hadza ta'kidun minhum li inkaril qiyamah. Redaksi akhir di ayat 23 ini adalah sebuah penegasan berkaitan dengan pengingkaran mereka akan adanya hari kiamat. Jadi kalau kita baca ayat 23 dalam surat Al-Jasiyah ini, Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali pengingkaran mereka akan adanya hari kiamat. Pertama, mereka mengatakan manadri mas-sa'ah, ya kan, sebuah pernyataan yang ini menunjukkan keheranan mereka berkaitan dengan hari kiamat. Apa itu kiamat? Ya kan? Kemudian ya kan dipertegas pernyataan mereka inna dhunnu illa dhanna. Kami hanya menduga-duga saja, tapi kami tidak percaya itu. Dipertegas lagi dengan wa ma nahnu bimustaiqinin, sekali-kali kami ini tidak yakin bahwasanya itu kiamat itu akan terjadi. Jadi kalau kita baca redaksi ayat 23 dalam surat Al-Jasiyah, sangat jelas sekali Bapak Ibu sekalian pengingkaran mereka akan adanya hari kiamat. Maka tentunya kita, ya, bagian dari orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, tentunya jangan sampai ada sedikit pun keraguan dalam diri kita berkaitan dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Pasti kita ini dibangkitkan. Pasti kita ini nanti, Bapak Ibu sekalian, akan menghadapi hari kiamat. Pasti kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pasti kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan, dan akan dihisab, akan dihitung amal perbuatan kita ini. Dan kita nanti, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan ada sedikit pun keraguan berkaitan dengan adanya hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, lebih dari cukup Allah memberikan bukti-bukti kuat bahwasanya Allah mampu untuk kembali menghidupkan kita setelah mati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu dan mudah bagi Allah untuk kembali menghidupkan manusia secara keseluruhan
setelah manusia ini tiada. Orang kita ini kan Bapak Ibu sekalian, kita ini kan ada dari yang sebelumnya tidak ada. Ya kan Bapak Ibu sekalian, manusia ada di muka bumi ini kan sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Maka mudah bagi Allah untuk kembali mengadakan manusia karena manusia pernah ada. Ya kan? Jadi menghidupkan manusia yang sebelumnya tidak pernah ada itu kan logikanya jauh lebih sulit dibandingkan dengan Allah kembali menghidupkan manusia nanti di alam akhirat nanti, karena manusia sudah pernah ada di alam dunia. Kan itu diantara logika yang bisa kita baca, ya kan, dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Di samping kalau kita ya membaca bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah, kekuasaan Allah, itu sangat banyak sekali bisa kita baca dalam Al-Quran, yang semuanya ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah dan mampu untuk mengadakan hari kiamat, membangkitkan kita dari alam kubur kita nanti. Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi Bapak Ibu sekalian, ya kan, salah satu buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan itu sejumlah pemuda itu, ya kan, bukan hanya hitungan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 tahun, ratusan tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina, ya kan, wazdadu tis'ah, ya kan, ya 309 tahun. Kembali Allah kemudian bangunkan, hidupkan kembali itu sejumlah pemuda itu yang ada dalam gua, ya kan. Nah, itu salah satu saja. Dan kisah itu fenomenal, ya kan, bukan hanya diceritakan oleh Al-Quran, tetapi juga diceritakan oleh kitab suci sebelumnya, Taurat dan Injil. Kalau berbicara tentang menghidupkan manusia, banyak cerita, ya kan, yang itu bisa kita baca. Dulu di zaman Nabi wa Musa ada seorang Bani Israel sudah mati, ya kan, atas kuasa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan ini orang hanya untuk menunjukkan siapa yang membunuhnya, dan itu terjadi. Nabi wa Isa, di antara mukjizat yang Allah berikan, Ihya'ul Mauta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sebagaimana Nabi wa Isa sendiri atas kuasa Allah, dia bisa lahir di muka bumi ini hanya dari seorang perempuan Maryam, hanya dari seorang wanita Maryam tanpa suami. Kan Bapak Ibu sekalian, ya. Belum lagi kalau kita membaca kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim ketika dia ini mau diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan makhluknya yang sudah mati itu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim burung potong dalam beberapa bagian, ya, bagian-bagian dari burung yang sudah dipotong itu kemudian ditaruh di beberapa titik yang ada di bukit yang berbeda, ya kan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan sekali tepukan, maka kemudian burung itu kembali menyatu dan kembali hidup. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kisah-kisah seperti itu tentunya lebih dari cukup untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupkan manusia, ya kan. Tapi orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, ya tadi di antara pernyataannya yang bisa kita baca tadi di ayat 32 dalam surat Al-Jasiyah. Manadri masa, apa ini kiamat ini? Inna dhunnu illa dhunna, kami hanya menduga-duga saja. Ya kan, karena banyak manusia mengatakan hari kiamat itu ada,
Tapi kalau kami hanya menduga-duga saja. Wa ma nahnu bimustaiqinin, sekali-kali kami tidak percaya akan adanya hari kiamat. Nah, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Makanya di ayat berikutnya, ayat 33, Allah katakan berkaitan dengan mereka orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Badalahum sayyi'atu ma 'amilu dhahara lahum fil akhirah, akan tampak nanti pada hari akhirat bagi mereka orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat, qabaihu a'malihim, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang dulu mereka lakukan sewaktu mereka hidup di dunia akan tampak nanti di hari kiamat. Nah, ini yang dimaksud dengan wabadalahum sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, nazala wa ahata bihim, akan turun ya, dan akan meliputi mereka azab alladzi kanu yastahzi'una bihi fid dunya, yang dulu mereka olok-olokkan azab itu ketika mereka hidup di dunia. Jadi mereka tidak percaya dengan siksa hari akhir. Mereka tidak percaya dengan adanya neraka, ya kan? Maka pada hari kiamat nanti, dan ini yang akan terjadi, akan mereka alami sebagaimana yang Allah katakan di ayat 33 ini. Kejelekan apa yang dulu mereka lakukan akan tampak. Azab pun akan diperuntukkan dan akan meliputi mereka. Azab yang dulu sewaktu di dunia sering sekali Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada mereka. Azab yang dulu sewaktu di dunia, Nabi Muhammad SAW sering sekali mengingatkan mereka dengan azab itu. Tetapi setiap kali mereka diperingatkan dengan azab-azab Allah, mereka mengolok-ngoloknya. Maka apa yang Allah katakan di ayat ini, apa yang dulu mereka olok-olok di sewaktu mereka hidup di dunia, sebutlah berkaitan dengan azab-azab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka, itu akan turun dan meliputi mereka. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Bapak Ibu sekalian, ya tentunya ya memang kita ini kan tidak ada yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa, nggak ada kita ini kan, Bapak Ibu sekalian. Ya, semua dari kita ini ya, banyak dosanya, ya, banyak keburukan yang sudah kita lakukan. Tentunya kita pun tidak berharap keburukan-keburukan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kita nanti saat kita dibangkitkan di alam akhirat nanti. Tentunya kita tidak berharap itu, ya kan? Kita berharap keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan ini dihapus, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa, insya Allah bisa, ya kan? Kan ada ayat, ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Maka tentunya ya perbanyak kita ini, mumpung masih hidup ini, banyak melakukan kebaikan yang surplus, yang lebih ini, mudah-mudahan itu yang bisa menghapus keburukan-keburukan kita yang sudah pernah kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti digambarkan di ayat 33, orang yang nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah perlihatkan keburukan-keburukannya, ya kan? Ya, melakukan ya banyak kebaikan. Kalau kita ini baca penjelasan para ulama, Bapak Ibu sekalian, di antara media yang bisa
menjauhkan kita dari azab Allah di hari akhirat nanti, ya, di antara media yang bisa menghapus keburukan, kejelekan kita, ya, di antaranya itu apa? Dengan banyak kita bertaubat, dengan banyak kita ini beristighfar, ya kan Bapak Ibu sekalian, dengan banyak kita ini melakukan amal kebaikan, ya, berharap syafaat. Nah, ini syafaat juga penting, ya kan. Allah Subhanahu wa taala tentunya tahu kita ini banyak dosa, ini manusia ini, ya kan, kecuali para nabi yang memang dijauhkan dari melakukan perbuatan dosa. Maka ya berbaik sangka dengan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, atas izinnya memberikan syafaat kepada kita, ya kan, bisa melalui Al-Quran yang sering kita baca, bisa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita, bisa melalui orang-orang saleh yang dulu sewaktu di dunia kita dekat dengan mereka, ya kan, bisa juga melalui keluarga-keluarga dekat kita, mereka yang tingkat keimanan dan kesalehannya melebihi kita, Bapak Ibu sekalian, ya kan. Di samping ini juga bisa dijadikan sebagai penutup kesalahan kita, dan yang bisa menjauhkan kita dari azab Allah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Makanya kita ini harus terima musibah-musibah yang menimpa diri kita. Jadi musibah-musibah itu dipahami oleh para ulama, bisa jadi ketika kita menerimanya karena ini terjadi atas izin dan kehendak Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, kita terima musibah apapun yang menimpa diri kita. Karena ketika kita menghadapi musibah dibarengi dengan kesabaran, itu juga bagian dari yang bisa menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita di dunia. Jadi pilihannya Bapak Ibu sekalian, antara kalau kita ini suruh milih antara kita diturunkan musibah di dunia atau diturunkan azab di akhirat nanti, kita milihnya yang mana? Nah, mendingan musibah di dunia. Seberat-beratnya musibah di dunia itu nggak ada bandingannya dengan azab di akhirat, ya kan? Masih bisa ditangani. Karena Allah Subhanahu wa taala kan, kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, tidak mungkin menurunkan musibah di luar batas kemampuan kita untuk menghadapinya, ya kan. Kalau akhirat, azab akhirat itu apa? Wala azabul akhirati asyaddu. Itu kan pasti itu jauh lebih keras, jauh lebih pedih. Jadi kalau suruh milih, mendingan, ya kan, ditimpakan kepada kita musibah dunia yang dengan musibah itu kita dijauhkan dari azab akhirat, atau nanti saja senang-senang saja di dunia, nanti kita diazab nanti di hari akhirat. Ya kalau suruh milih, ya mendingan ya musibah dunia, ya kan. Tapi ya tentunya kita juga berharap mudah-mudahan Allah menghapus keburukan kesalahan kita tidak melalui musibah-musibah, ya kan. Ini bisa diwujudkan dengan tentunya kita atas tentunya inisiatif kita. Ya banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah, ya kan Bapak Ibu sekalian, melakukan amal-amal saleh. Mudah-mudahan dengan media-media itu kejahatan, keburukan kita dihapus, tanpa Allah menghapus keburukan kita dengan menurunkan yang namanya musibah dunia, musibah di dunia, ya kan. Jadi musibah di dunia itu bisa jadi mengenai kita karena apa? Ya, istighfar kita tidak mau, taubat kita tidak mau, melakukan amal kebaikan juga malas-malesan. Ya sudahlah, Allah masih sayang dengan dia, ya kan? Ya, Allah Subhanahu wa taala timpakan sejumlah musibah, ya kan? Jadi kalau ada orang yang dibiarkan di dunia ini bergelimang dengan kenikmatan, sejatinya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sayang dengannya. Bapak Ibu sekalian, biarkan saja dia terus. Maka ada istilahnya itu istidraj, ya. Nah ini
Ayat 33, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Di ayat berikutnya di ayat 34, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Al-jazaa'u bil mithli. Hukuman itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Dulu sewaktu kita di dunia, ya, kita ini Bapak Ibu sekalian abai dengan adanya hari kiamat. Kita seakan-akan melupakan itu hari kiamat, tidak peduli dengan hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat itu, ya, kita di dunia abai, kita di dunia tidak peduli dengan hari kiamat. Seakan-akan kita melupakan itu hari kiamat itu, ya kan? Sewaktu kita di dunia. Maka di hari akhirat Allah pun akan abai dengan kita. Allah tidak akan peduli dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kita disiksa nanti di hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan melupakan kita begitu saja, membiarkan kita diazab nanti di hari akhirat. Nah, ini firman Allah di ayat 34. Wa qila al-yawma, dikatakan kepada mereka, ya, al-yaum, ya, maksud dari al-yaum di sini, ya, hari akhirat nanti, ya, nansakum dalam arti, ya, kami biarkan kalian diazab kama nasitum liqa'a yaumikum hada, sebagaimana dulu kalian juga, ya, apa artinya tidak peduli, ya kan, dengan adanya hari kiamat. Natrukukum fil azab, kami biarkan kalian untuk diazab. Nu'amilukum mu'amalatan nasi, kami akan memperlakukan kalian sebagaimana orang yang lupa, tidak peduli dengan kalian. Kama taraktumut ta'ah allati hiya az-zadu liyaumil ma'ad, sebagaimana dulu waktu kalian hidup di dunia kalian pun tidak peduli dengan hari akhirat. Ya. Kalian tanggalkan ketaatan kepadaku, padahal ketaatan itu modal untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Falam ta'malu li akhiratikum, dulu waktu di dunia kalian tidak melakukan hal-hal yang itu, ya kan, persiapan untuk akhirat kalian, modal untuk akhirat kalian. Kalian sama sekali tidak mempersiapkan hari kiamat karena kalian memang tidak mempercayainya, tidak mengimaninya. Maka sekarang kami pun tidak peduli dengan kalian. Kami tinggalkan kalian, ya kan, abaikan kalian, ya, untuk diazab di hari akhirat. Ini fal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar. Ya, maksudnya ma'wakum artinya apa? Mustaqarrukum, tempat tinggal kalian. Ya, an-naru naru jahannam, ya, neraka jahannam. Wa ma lakum min nasirin, Allah subhanahu wa ta'ala juga katakan kepada mereka, ma lakum min nasirin, artinya apa? Laisa lakum man yansuru, tidak ada untuk kalian yang bisa menolong kalian. Wa yukhlisukum min adzabillah, tidak ada untuk kalian yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, karena dulu mereka ingkar, ya kan, mereka abai, maka nanti di hari akhirat pun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabaikan mereka terus untuk diazab di hari akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala biarkan dia menjadi penghuni neraka. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala peruntukan untuk mereka syafaat, syafi'ah, syafaatnya orang yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah dari yang termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di ayat 34 dalam surat
al-jasiyah ini. Bapak Ibu sekalian, akhirat itu memang ya sebagaimana kita baca dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran, memang ya situasinya memang mencekam, menakutkan, ya kan? Tapi mudah-mudahan dengan bermodalkan iman, maka iman ini jangan pernah hilang dari diri kita Bapak Ibu sekalian, karena itu kunci masuk neraka, kunci masuk surga itu adalah iman, ya kan? Jadi kalau iman ini sudah lepas, sudah tertutup itu pintu surga itu untuk kita. Tapi selama iman itu masih ada, itu yang menjadi kunci kita, modal utama kita untuk masuk surga. Ya. Jangan pernah iman ini lepas dari diri kita, ya kan? Tapi tentunya kita ini kan hidup tidak cukup bermodalkan iman Bapak Ibu sekalian. Iman dan tentunya amal saleh. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran kan, iman, amal saleh itu kan selalu digandengkan, ya kan? Wa man amana wa amila salihan, innal ladzina amanu wa amilus salihat, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, ya kan? Iman, amal saleh ini harus terus ada dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan modal iman dan amal saleh, ya tentunya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita ya dengan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermodalkan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya sejumlah cara yang memungkinkan kita untuk dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi makanya kenapa di hari kiamat itu ada namanya syafaat itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa di hari kiamat itu ada, kita berharap tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hitung-hitungannya hanya kita mengandalkan iman dan amal saja kan tidak cukup kata Nabi. Ya kan? Nabi sendiri ya tidak pede dengan iman dan amalnya. Ya kan? Kecuali kata Nabi ya dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jangan pernah putus juga kita ini dalam doa-doa kita berharap curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di hari akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya kan? Wa hayyi lana min amrina rasyada, ya kan? Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sering hadis ya mungkin kami sampaikan ya, lan yudkhila ahadukum amaluhu aljannata, amal perbuatan tidak bisa hanya bermodalkan amal perbuatan itu saja, ansih amal perbuatan saja itu tidak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali dengan dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka diazab? Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memperuntukkan untuk mereka penolong yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Kalau kita baca ayat berikutnya di ayat 35, itu adalah disebabkan karena dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya. Karena mereka sering sekali Bapak Ibu sekalian ya menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai mainan mereka, olok-olok mereka. Sering sekali mereka ini mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ini juga disebabkan karena mereka sudah tertipu dengan kehidupan
duniawi. Jadi mereka memang orientasinya duniawi, mereka hanya peduli dengan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan mereka nanti di hari kiamat. Fal yauma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Maka pada hari ini, karena kekufuran mereka itu, ya kan, karena sikap mereka itu, Allah katakan tidak akan kalian dikeluarkan dari neraka dan kalian pun tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Karena apa? Sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Bapak Ibu sekalian, pertobatan kita ini, Allah, pintu pertobatan kita ini Allah buka lebar-lebar, Bapak Ibu sekalian, tetapi bukan berarti tanpa artinya batas. Ada batasannya. Ya. Tidak ada itu manusia nanti di hari kiamat itu, ya Allah, berikan saya kesempatan yang kedua, nggak ada lagi. Karena sudah kesempatan ini sudah terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Buktinya kita diberi nikmat hidup sekian tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekian tahun Allah berikan kita ini nikmat hidup, Allah persilakan. Kalau mau bertobat, silakan bertobat. Saya maha penerima taubat, saya maha pengampun. Ya kan? Kalau mau melakukan amal soleh, perbanyak melakukan amal soleh. Sepanjang kami memberikan nikmat hidup untuk kalian. Tetapi ketika kita sudah dibangkitkan nanti hari kiamat, tidak ada lagi. Ya Allah, barang sebentar, kembalikan kami ke dunia, ya kan, untuk melakukan amal saleh. Itu enggak ada lagi. Ya Allah, berikan kami kesempatan terakhir untuk bertaubat. Tidak ada lagi, karena pintu taubat sudah berakhir. Jangankan di hari kiamat ya Bapak Ibu sekalian, ya di dunia saja ketika kita sudah berhadapan dengan sakaratul maut, itu pintu taubat juga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di hari kiamat. Maka di sini Allah katakan, fal yauma dzalikum bi annakum, di ayat 35, dzalikum bi annakum takhadtum ayatillahi huzwa. Artinya apa? Innama jazainakum hadzal jaza. Kami ya balas kalian dengan balasan ini. Maksudnya kami azab kalian dengan azab ini. Bisababi annakum sakhartum min kalamillah wastahzatum bihi, disebabkan karena kalian mengolok-olok firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Qur'an, kalian selalu mengolok-olok. Ya, sama dalam konteks kekinian, ya kan, Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala jaga, tetapi manusia tidak juga mau mempercayai dan mengimaninya. Padahal sudah Allah jaga ini Al-Qur'an. Ya kan? Agar supaya ini menjadi peringatan yang terus menerus berlaku, bukan saja ketika Nabi Muhammad ada, tetapi bahkan setelah Nabi Muhammad SAW pun tidak berada, Al-Quran ini semestinya dijadikan sebagai peringatan bagi kita manusia. Makanya Allah berkomitmen untuk menjaga ini Al-Quran, sehingga tidak lagi ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepadanya. Ya, kalian mengolok-olok firman Allah, ya, mengabaikannya, tidak mempercayainya, menyalahkannya, bahkan menuduhnya ini apa? Ini bukan firman Allah, ini perkataan Muhammad. Sebutlah kalian memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan seperti itu, ya kan? Wa gharratkumul hayatud dunya khada'tumud dunya bizakharifiyah. Dunia dengan segala gemerlapnya, dunia dengan segala kemewahannya, ya, telah melalaikan kalian. Hatta dhanantum alla hayata siwa, sampai kemudian seakan-akan kalian ini, ya, mereka yang artinya larut dalam kemaksiatan, atau mereka yang memang tidak mempercayai adanya hari kiamat, mereka ya mengimani, mempercayai bahwasanya kehidupan ini tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Tidak ada kebangkitan, ya kan? Ya,
Ini disebabkan karena ya sikap kalian terhadap Al-Quran yang seringkali mengolok-ngolok, karena kalian sudah dilalaikan dengan kehidupan duniawi, seakan-akan kehidupan itu hanyalah kehidupan duniawi. Falyawma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Falyawma la yukhrajuna minan. Hari ini, hari kiamat, kalian tidak akan dikeluarkan dari neraka. La yutlabu minhum an yardau rabbahum. Mereka juga tidak diminta dan tidak diharapkan melakukan hal-hal yang itu bisa menyenangkan Tuhan kalian dengan kalian bertobat. Tidak, karena pintu tobat juga sudah tidak diperbolehkan. Ya kan? Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Milik Allah, hanya milik Allah. Alhamdu, puji. Ya, pujian hanya diperuntukkan untuk Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan alam semesta ini. Tidak ada bagian dari alam semesta ini yang Tuhannya itu bukan Allah, karena semuanya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul kibriya, milik Allah. Al-kibriya itu bukan berarti kesombongan, tetapi ini dipahami sebagai al-azamah, keagungan. Al-jalal, kebesaran, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-baqa wal kamal, keabadian, kesempurnaan. Itu bisa sebagai tafsiran dari makna al-kibriya, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim. Surat Az-Zukhruf ditutup dengan firman Allah, wa huwal azizul hakim, bahwasanya Allah Maha Perkasa dalam artian tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Bijaksana dalam artian apapun yang Allah putuskan itu tidak bisa dilepaskan dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah sangat bijak sekali dengan kita manusia. Ya kan? Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan terakhir dalam surat Al-Jasiyah. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan.